Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustiar, NIM J3W1199003. Saya selaku moderator atau pembawa acara dalam presentasi hasil kerja dari kelompok kami tentang pembahasan yaitu penyakit koryza yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus paragalinarum. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Agustiar, yang kedua Danti Nur Hidayah, yang ketiga Kiki Nadia, yang keempat Leo Ayun, yang kelima Muqtadir Nur Latif Hakim dengan dosen pembimbing Dr. Hewan Hendi Endah Anggraini MSc. Next. Untuk penjelasan akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Baik. Pengertian. Infeksius koryza atau yang disebut dengan SNOT merupakan penyakit pernafasan bagian atas pada unggas, terutama ayam yang bersifat akut. Penyakit ini telah menyebar luas di seluruh dunia dan kejadiannya sering pada musim dingin atau udara jelek. Penyebaran penyakit dalam kandang sangat cepat, baik secara kontak langsung dengan ayam-ayam sakit maupun tidak langsung melalui air minum, udara, dan peralatan yang tercemar. Hins 1981. Baik, operator. Selanjutnya adalah gejala klinis. Gejala yang pertama diawali dengan bersin. Kemudian adanya eksudat yang mula-mula berwarna kuning encer, kemudian lambat laun berubah menjadi kental. Yang ketiga, pembengkakan di sekitar fasial dan sekitar mata. Gejala yang keempat ialah pembengkakan pada pial. Yang kelima, kelopak mata akan menjadi warnanya kemerahan. Yang keenam, gejalanya adalah ngorok. Karakteristik merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek atau Coccobacilli, tercat polar, non-motil, tidak membentuk spora, fakultatif anaerob, dan membutuhkan faktor Haemophilus paragalinarum merupakan organisme yang mudah mati atau mengalami inaktivasi secara cepat di luar tubuh hospes. Eksudat infeksius yang dicampur dengan air ledung akan mengalami inaktivasi dalam waktu 4 jam pada temperatur yang berfluktuatif. Eksudat atau jaringan yang mengandung kuman ini akan tetap infeksius selama 24 jam dalam temperatur 37 derajat Celcius. Bahkan kadang-kadang dalam bertahan sampai 48 jam. Pada temperatur 4 derajat Celcius, eksudat infeksius dapat bertahan selama beberapa hari pada temperatur 45 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Kultur Haemophilus paragalinarum dapat diinaktivasi dalam waktu 2 sampai 10 menit. Cairan embrio yang infeksius yang diberi larutan 0,25% formalin akan mengalami inaktivasi dalam waktu 24 jam pada temperatur 6 derajat Celcius. Haemophilus paragalinarum terdiri atas sejumlah strain dengan antigenetis yang berbeda dan paling sedikit 3 serotip, yaitu A, B, dan C. Telah dikarakterisasi secara terperinci, walaupun serotip A dan C dikenal sebagai serotip yang paling virulen. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa serotip B juga mempunyai peranan dalam kejadian infeksius koryza. Cara penularan penyakit koryza terhadap unggas. Penyakit ini telah menyebar luas di seluruh dunia dan kejadiannya sering pada musim dingin atau udara jelek. Penyebaran penyakit dalam kandang sangat cepat, baik secara kontak langsung dengan ayam sakit maupun tidak langsung melalui air minum, udara, dan peralatan yang tercemar. Pengendalian penyakit koryza yang pertama yaitu dengan sanitasi kandang. Unsur utama pengendalian penyakit meliputi
menjauhkan ternak ayam dari kemungkinan tertular penyakit yang berbahaya. Antara lain dengan yang pertama, dari sanitasi kandang yang pertama, tidak menggunakan tempat atau lokasi peternakan yang pernah mengalami serangan penyakit. Yang kedua, lokasi peternakan dipilih berdasarkan pertimbangan teknik peternak dan tidak menempatkan pada lokasi yang sudah cukup pada peternakan. Yang ketiga, kawasan peternakan dipasang pagar agar tidak ada ternak atau hewan lain yang keluar masuk. Yang keempat, kunjungan tamu ke lokasi peternakan harus dilakukan desinfeksi lebih dahulu. Yang kelima, pemasukan bibit dimulai dari DOC agar lebih terjamin dari ancaman penyakit. Yang keenam, ayam yang mati karena penyakit harus dikubur dan dibakar. Yang ketujuh, ayam yang sudah keluar kandang tidak boleh kembali masuk. Bila hal tersebut harus dilakukan, maka ayam harus dikarantina sedikitnya selama 5 hari. Yang kedelapan, secara berkala harus dilakukan pembersihan kandang dan peralatan yang sering keluar masuk kandang. Yang kedua, pengendalian yang kedua yaitu pengobatan dengan antibiotik dan antibakteri. Yang ketiga, pemberian vaksin. Pemberian vaksin diberikan saat ternak berumur 8-11 minggu dan 3-4 minggu sebelum produksi. Baik, lanjut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan bertanya pada kolom komentar. Jika ada masukan juga dipersilahkan dimasukkan ke dalam kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.